Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan membuat tutorial distribusi frekuensi dari data berkelompok mencari modus median standar deviasi lengkap dengan membuat histogram dan juga poligon. Di sini ada satu kasus di mana berat badan suatu kelas misalnya kelas SMA dari 60 sampai 74 kilo. Kemudian kita buat tabel terlebih dahulu yang terdiri dari nilai tengah, kemudian ada frekuensi, kemudian ada D pangkat 2, kemudian frekuensi dikali D, frekuensi kali D, dikali D lagi, kemudian nilai tengah pangkat 2, frekuensi kali nilai tengah, frekuensi kali nilai tengah dikali nilai tengah. Nah, yang pertama kita mencari nilai tengah. Nilai tengah itu diambil dari 60. Untuk kolom yang pertama itu 60 ditambah nilai 62, kemudian kita bagi 2, dan hasilnya 61. Kemudian kita katakan ke bawah ini hasilnya. Untuk frekuensi sendiri ini sudah tertera dari soalnya sendiri. Kita mencari D. Karena ini datanya ganjil, kita tetapkan di tengah-tengah datanya, yaitu kolom ketiga, nilai 0, kemudian ke atasnya itu minus 1, minus 2, dan ke bawahnya 1, 2, di mana nanti hasilnya ini 0 untuk D ini. Kemudian untuk D pangkat 2 dari hasil ini, minus 2 dipangkatin 2, dan ini hasilnya kemudian kita letakkan ke bawah. Kemudian untuk feedingnya itu, kita dapatkan dari frekuensi, kita coba frekuensi dikali D yang ini, dan hasilnya minus 10, kita letakkan ke bawah. Nah, sama, kemudian kita totalkan. Hasilnya itu 15. Kita buat kolom yang ke 1, 2, 7. Ini ada frekuensi dikali D, kemudian dikali lagi dengan D. Tabel yang ini kita kalikan dengan ini. Ini contohnya untuk kolom yang pertama. Kita kalikan PD dengan D. Ini hasilnya. Kemudian kita tekan ke bawah. Dan kita totalkan jumlahnya. Kemudian untuk nilai tengah, ini ada nilai tengah pangkat 2. Ini dari hasil nilai tengah yang ini. Untuk yang pertama, ada 61. Kemudian kita pangkatkan dengan 2. Nah, kemudian kita tarik ke bawah. Dan seperti ini. Selanjutnya ada tabel frekuensi dikali nilai tengah. Itu didapat dari ini. Nilai tengah dikali frekuensi. Kemudian ada frekuensi yang ini, tabel ini. Tabel yang ini dikali dengan nilai tengahnya. Saya contohkan terlebih dulu. Ini dikali 61. Kemudian pertama-tama kita mencari tahu apa yang diketahui. Itu diketahui dari median atau frekuensi tengah itu ada, kemudian sih tapi frekuensi tengahnya itu ada berapa? Ada 50, kita bagi 2. Kemudian kita cari, kita sudah mendapat LO. LO ini batas bawah kelas ilmu median. Tadi kan 50 ya nilai mediannya. Dan nilai 50 itu ada di sini, kita lihat ini. Kita warnai. Nah, LO itu di mana? LO itu di sini. Karena ini batas bawah kelas ilmu median. Yaitu katanya 65,5 itu dari mana? 65 ditambah 66, kemudian kita bagi 2. Kemudian ada interval. Kita bisa lihat di sini ya, intervalnya itu ada 3. Rumusnya pun gini. Dari 68,5 kurangi 65,5 dari yang ini. Terus ada n atau banyaknya data. Kita lihat banyaknya data itu ada 100. Bentar, kita masukkan terlebih dahulu. Nah, ada 100. Nah, ini apa? Itu jumlah frekuensi di bawah kelas yang median. Nah, ini jumlah frekuensi di bawah kelas yang median. Kita mulai dulu dengan warna yang cerah. Nah, selanjutnya ada frekuensi kelas yang median itu di sini. Kemudian kita cari median dengan rumus ini. Batas bawah kelas yang median ditambah interval dikali dalam kurung jumlah datanya dibagi 2 dikurangi jumlah frekuensi di bawah kelas yang median dibagi frekuensi kelas yang median. Nah, ini ya. Nah, sesuaikan dengan warnanya. B11-nya itu ada LO, L0, kemudian ditambah B12 itu interval dikali dalam kurung ada B10-nya itu yang tadi mediannya dikurangi sigma F di awal gitu ya, yang awal dibagi dengan frekuensi yang mengandung median. Frekuensi kelas. Hasilnya seperti ini. Untuk modus atau data yang sering muncul, kita bisa cari dengan menggunakan rumus frekuensi batas bawah kelas yang mengandung median ditambah interval dalam kurung frekuensi 1, ini ada 24. 24 itu dari mana? Nah, dari hasilnya. F1 frekuensi 1 dibagi frekuensi 1 tambah 2. Begitu. 24 itu 42. F1 itu 42 dikurangi 18. Ya. Untuk F2-nya berarti yang ini. 42 dikurangi 27. Gitu. Nah, ya. 24 itu dari hasil ini. 42 dikurang 18, kemudian F2-nya 42 dikurang 27. Ini hasilnya. Kemudian kita buat histogram dan juga poligon. Ini kita mudah. Ini saya hapus dulu. Tapi susah sepertinya. Kita tinggal nanti itu membutuhkan waktu yang laptopnya terlalu bagus. Untuk membuat
histogram dan poligon itu menggunakan ini datanya dan juga frekuensinya dengan cara kita insert dulu, cari dulu tabelnya. Oh, gimana sih ya? Nah, ini ada ya kolom. Apa ini? Ini misalnya gitu. Kita add dulu ini dengan frekuensi. Nah, oke, ini ada nih untuk histogramnya. Sekarang kita akan buat yang polygon dengan select data, kemudian kita masukkan kembali berat badan, kemudian frekuensinya. Oke, ini ada yang salah ya. Ini data, ini kemudian frekuensi. Oke, kita jadikan yang orange itu untuk polygonnya. Kemudian kita change series chart type. Chart itu combination dan chart ini. Nah, ini polygon dan juga histogram. Kita bisa tambahkan judul dengan mencet add chart ya. Menambahkan judul chart itu yang bisa di atas di bawah. Nah, kita tulis ya histogram dan oke, untuk memudahkan histogram itu yang warna biru. Oke. Nah, histogram warna biru, polygonnya warna orange. Coba, coba, coba. Nah, sudah selesai. Kita perkecil, lalu kita simpan di ini, simpan di sebelah sini. Kita kesampingkan guys. Nah, sebelah sini. Nah itu habisnya dipanjang. Ini ya. Kita buat kesimpulannya di akhir. Nah, kita beralih ke mencari standar deviasi. Standar deviasi itu bisa menggunakan dua rumus. Ada yang rumus ini, yang tadi menggunakan yang D, ada juga yang menggunakan yang tengah. Nah, yang pertama itu kita menggunakan yang D dulu ya. Ini ada rumusnya sigma FIDI pangkat 2 dibagi jumlah datanya. Berarti kita masukkan terlebih dahulu nih. Rumusnya FIDI itu sigma FIDI pangkat 2 itu yang ini teman-teman. Coba kita dibagi dengan jumlahnya data. Namanya 0,7. Kemudian yang 0,2 ini kita dapat dari rumus sigma FIDI dibagi dengan N, kemudian kita pangkatkan. Kita coba. FIDI itu yang mana ya ini ya? Kita lihat. Ini FIDI. Tadi itu yang kurung ya. Yang kurung dikali, maaf dibagi jumlah data. Untuk kurung kita pangkatkan. Kemudian langkah selanjutnya itu kita mengakarkan nilai hasil ini. Dikurang terlebih dahulu ya. Cara mengakarkan itu kita gunakan rumus SQRT, kemudian klik ini dikurangi, dan ini terkurung ini ya. Nah langkah terakhir itu ada intervalnya kita lihat di dalam sini ya. Ada interval kita kalikan dengan intervalnya tadi kita temukan ada 3. Nah itu kita coba kan terlebih dahulu intervalnya 3 kita kalikan dengan yang besar. Nah 2,9 sekian. Kemudian kita menggunakan nilai tengah. Yang langkah pertamanya itu kita cari sigma FIMI pangkat 2 dibagi N. Nah ini ya, kita coba FI, MI, ini itu yang ini ya. Kita pangkatkan terlebih dahulu. FIM itu kan yang, nah ini, 6.705 dipangkatkan 2, kemudian dibagi dengan 100. Gunakan angka. Hasilnya 4,5. Pas selanjutnya, kita sudah menemukan tadi sigma FIM pangkat 2 itu yang ini nilainya. Nah, maka kita kurangi dengan tadi nilai yang tadi. Nah, seperti ini. Kita lanjut ini, yang ini dikurangi dengan ini barusan kita. Nah, sini. Dan untuk angka terakhir ini ada mengakarkan kembali rumusnya menggunakan ini. Yaitu SQRT ini 1 dibagi banyaknya data itu tadi 100. Ini ada. Kemudian
dikalikan, kita tutup turun dulu, dikalikan dengan nilai barisan. Oke, nggak salah, maaf. Oke, 18 ini ya. Lalu kita satukan, nanti maksudnya itu disatukan. Oh ya, seperti ini. Udah ya, kita coba itu terlebih dulu. Sekali, 1 dibagi, banyaknya data dikali ke ini. Terus, nah, sama kan hasilnya. Begitu. Ini untuk mencari tadi median, ada modus, dan juga terakhir, setelah deviasi kita buat kesimpulan terlebih dahulu di bawahnya. Jadi, simpangan baku bernilai 2,901 per meter. Nah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.